Semua orang senang melihatnya karena dia bersih, karena dia rupawan, karena dia sopan dan santun, karena ayahnya meninggal dan ibunya juga sudah lama meninggalkannya. Orang kasihan melihatnya. Maka karena kesenangan hati mereka, mereka sendiri yang memberikan gelar untuknya yang belum pernah mereka berikan kepada orang sebelum dia. Gelar itu bernama Al-Amin, orang yang layak menerima amanah. Amin diambil dari 3 huruf, alif, mim, nun. Dari kata alif, mim, nun muncullah kata amanah. Orang yang mampu menerima amanah disebut Al-Amin. Kita mengatakannya jujur. Lawan daripada amanah adalah khianah, al-khain, pengkhianat. Dia tidak berkhianat. Dia adalah seorang yang mampu mengemban amanah dan terpercaya, maka semua orang percaya kepada dia. Dari alif, mim, nun juga akar yang sama dengan iman, akar kata yang sama dengan iman, maka iman berarti percaya. Dia adalah orang yang dipercaya karena memang dia mampu mengemban amanah. Kapan kebencian itu datang? Kebencian itu datang ketika dia naik ke atas bukit Safa dan dia berkata kepada semua penduduk Makkah, seandainya aku katakan di balik bukit Jabal Abi Qubais yang besar, gagah, perkasa, tinggi, menjulang ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, shadaqnaka, kami percaya karena memang kami menggelar engkau orang yang dapat dipercaya. Seandainya aku katakan bahwa ada pasukan musuh yang akan meluluh lantakkan, menghantam, membunuh kita, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, shadaqnaka, kami percaya. Seandainya aku katakan bahwa aku menerima wahyu dari Allah dan aku diperintahkan Allah untuk mengabarkan kepada kalian yang baik-baik akan masuk surga, yang jahat-jahat akan masuk neraka, percayakah kalian? Disitulah perlawanan datang, bukan dari orang lain, bukan dari musuh, bukan dari lawan. Perlawanan itu datang dari saudara kandung, dari ayah kandung yang masih ada hubungan darah. Tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana, celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini saja kau kumpulkan kami hari ini? Allah membelanya, langsung Allah membelanya. Dia tidak membela dirinya, tapi Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu, hartanya tak ada berguna, wa ma kasab, hasil usahanya tak mendatangkan manfaat, wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya menjadi pembawa kayu bakar, simbol dari adu domba, kata-kata yang membuat menyakitkan hati yang dibawa oleh Ummu Jamil istri Abu Lahab untuk menyiksa, menjelekkan, membuli, menebarkan berita untuk membunuh karakter Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kalau hari ini ada anak muda yang rupawan, yang dermawan, yang disenangi lingkungannya, tidak ada orang yang tersinggung, biasa, karena Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami hal itu. Tapi begitu kau katakan, aku tadi malam bermimpi bahwa aku mesti hijrah, meninggalkan komunitas peminum khamar, meninggalkan geng kita yang selama ini bicara tentang yang haram, maka disitulah mereka akan berkata, apakah hanya untuk ini saja kita berteman selama ini? Mana persahabatan kita? Apa yang dialami pemuda-pemuda hijrah hari ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Ketika kau berhasil bisnis, orang senang. Ketika kau berhasil membina rumah tangga,
tidak ada orang yang tersakiti ketika anakmu lucu-lucu dan kau berada di tengah mereka, tidak terusik kepentingan mereka, tidak terganggu ekonomi mereka. Engkau adalah sahabat, engkau adalah teman setia. Tetapi ketika kau tidak ikut kemauan manusia, disitulah engkau sedang melantik dirimu sendiri menjadi musuh. Maka Allah kuatkan hatimu. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi api itu tidak pernah padam. Kalau dia padam, maka berakhirlah dakwah Islam. Dia terus bergelora, dia terus menyala, dia terus membakar kemunafikan, membakar kemusyrikan, sampai akhirnya embargo pun tiba. Jangan ada yang mau bergabung dengan kelompok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang mau berkirim makanan, jangan ada yang mau berdagang, jangan ada yang mau menjalin transaksi. Mereka ingin membunuh secara perlahan-lahan. Jangan beli produknya, jangan duduk bersamanya, jangan berteman dengan dia. Kenapa kamu mau berfoto dengan dia? Kenapa kamu mau bergambar dengan dia? Kenapa kamu masih mau mendengar ceramah dia? Adakah orang yang mengalami hal itu hari ini? Adakah ketakutan-ketakutan dari hamba Allah yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi takut ditinggalkan kawan, cemas ditinggalkan sahabat? Maka itu pernah terjadi pada kelompok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.